Apa kabar, Om? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, semoga Dimas juga sehat walafiat. Amin. Ya. Terima kasih sudah bisa hadir di virtual podcast atau podcast secara online daring dengan saya, yang nantinya akan saya berikan beberapa pertanyaan seputar tentang masalah hukum, pemerintahan, dan juga tentang keadilan. Nah, pertama-tama mungkin Om bisa berceritakan bagaimana experience berada di MPR RI. Ya, begini Dimas. Kita tentu semua tahu, dan kalau yang belum tahu harus tahu bahwa MPR RI ini salah satu lembaga negara kita dari 8 lembaga negara yang ada, dulu bahkan merupakan lembaga tertinggi negara. Nah, MPR itu adalah tempat bertemunya dua lembaga negara yang lain, yakni DPR RI dan DPD RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ya, anggota DPR RI dan anggota DPD RI ini kemudian bertemu ya dalam satu majelis, dalam satu lembaga yang disebut dengan MPR RI. Karena itulah keanggotaan MPR RI terdiri dari para anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Nah, tentu karena yang namanya sebuah lembaga itu bekerja ya berwenang itu berdasarkan konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka tentu harus kita lihat di sana kalau kita bicara tentang bagaimana ya lembaga negara itu, bagaimana apa kerjanya dan lain sebagainya ya. Nah, tentu kalau dilihat dari kuantum ya, katakanlah besarnya beban kerja di MPR tidak banyak ya, karena kewenangannya MPR itu kan sedikit. Yang pertama adalah ya melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih, dan itu sudah dilakukan tanggal 20 Oktober tahun lalu ya, ketika Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi presiden dan wakil presiden kita hasil Pilpres tahun 2019. Nah, kalau sekarang praktis tugas MPR RI ya ini adalah tugas tambahan yang diberikan di dalam Undang-Undang MD3, yaitu melakukan sosialisasi 4 pilar MPR, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang dilakukan. Pada umumnya pekerjaan besar anggota MPR RI itu adalah ketika menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota DPR RI atau DPD RI. Nah, itu saya kira yang perlu dipahami, Mas Dimas. Gitu. Ya, oke. Terima kasih experience-nya, ceritanya tadi, informasi tentang MPR-nya sendiri. Nah, kalau Om lihat sendiri sekarang mungkin dari berada di parlemen, itu kira-kira masalah terbesar Indonesia saat ini apa? Ya, masalahnya besar-besar semua. Jadi agak susah kalau kita bicara masalah terbesar. Tapi barangkali begini, ya, itu bisa kita konstruksikan masalah terbesar kita, yaitu yang pertama adalah satulah sebenarnya kesejahteraan dan keadilan yang belum merata, ya. Dan ini problem kita dari lama, bukan hanya artinya ada pada bahwa pada zaman Orde Reformasi saat ini, misalnya ketimpangan pembangunan ya antara yang ada di Jawa dengan di luar Pulau Jawa. Nah, padahal pembangunan ini adalah proses atau ikhtiar untuk dasar ya,
proses atau ikhtiar dasar untuk menyelesaikan ketimpangan itu. Karena kalau tidak kita bangun, maka tidak mungkin atau sangat sulit ketimpangan kesejahteraan itu bisa kita atasi. Ya, keadilan bisa, keadilan dalam arti ini keadilan pemerataan ya, mendapatkan berbagai kesempatan ya dari negara ini untuk warganya, misalnya di bidang pendidikan, ya, kemudian kecukupan pangan, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak dengan melalui pembangunan. Nah, jadi masalah terbesar kita kembali lagi yaitu soal pemerataan, keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang meskipun dari waktu ke waktu ya, termasuk khususnya di pemerintahan Pak Jokowi ini ya, itu ketimpangan-ketimpangan itu makin diperkecil dengan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Tetapi masih ada, belum selesai, dan itu saya kira tugas pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang untuk terus menyelesaikannya. Nah, Om sendiri sebagai Wakil Ketua MPR RI juga anggota DPR RI juga menangani permasalahan-permasalahan masyarakat di bidang hak asasi manusia. Ya. Nah, bagaimana cara-cara terbaik agar tidak ada lagi, mungkin kita bisa bilang hampir mustahil, almost impossible jika tidak ada lagi pelanggaran HAM di dunia. Nah, namun pastinya kan kita harus mencegah. Bagaimana kira-kira Indonesia bisa mencegahnya? Ya, dulu apa yang disebut pelanggaran HAM itu boleh dibilang lebih banyak, ya, lebih masif. Tapi bukan berarti sekarang ini kemudian sudah tidak ada pelanggaran HAM. Kalau sekarang sudah tidak ada pelanggaran HAM, nanti nggak perlu Komnas HAM dan tidak perlu juga Komnas Perempuan, ya, termasuk Komnas Anak, ya, karena sudah tidak ada pelanggaran HAM, gitu ya. Sekarang masih tetap ada, tetapi saya kira dalam arti misalnya kualitas pelanggarannya, ya, dan juga kuantitas pelanggarannya sekarang saya yakin lebih sedikit lah, lebih ringan. Kalau zaman dulu kan ada misalnya Petrus, penembakan misterius, orang diculik, ya, kemudian tidak sampai sekarang tidak ketahuan lagi, ya, dia masih hidup atau tidak. Kalau sudah meninggal itu kuburannya di mana kan tidak pernah terjelaskan. Nah, sekarang hal-hal yang seperti itu tidak ada, tapi sekali lagi bukan berarti sudah tidak ada lagi pelanggaran HAM, ya. Hanya kan sekarang setelah era reformasi di mana keterbukaan informasi itu demikian lebih baik dibanding sebelumnya, kemudian demokrasi juga relatif lebih baik dibandingkan dengan masa sebelumnya, tentu kemudian ya publik, masyarakat, ya, itu juga turut serta melakukan pengawasan terhadap semua institusi negara atau pemerintahan. Nah, ini yang terus-menerus kita tidak boleh kendor, ya, harus kita awasi. Ya, kemarin misalnya belum lama ini ada peristiwa kilometer 50, ya. Nah, itu terjadinya penembakan yang menyebabkan 6 orang anggota Laskar FPI meninggal. Ya. Terlepas kita pro atau kontra terhadap FPI, tetapi kalau ada peristiwa ya yang menyebabkan nyawa manusia itu melayang, dan itu dalam jumlah yang banyak lah, 6 itu banyak, ya, itu tetap harus kita tegakkan keadilannya, harus kita selidiki ada atau tidak di situ pelanggaran HAM, ya. Apakah pelanggaran HAM biasa atau pelanggaran HAM berat, itu hal-hal yang harus kita selidiki. Jadi DPR, ya, Komisi 3 itu membidangi hukum, termasuk penegakan hukum, hak asasi manusia atau HAM, dan juga keamanan nasional, ya, yaitu mengawasi. Karena itu misalnya kasus itu terus kami monitor, kami pantau, dan kami pertanyakan kepada Pak Kapolri dan jajarannya.
Oke. Ya. Nah, selain masalah HAM ini tentunya bukan hanya di Indonesia, masalah HAM ini adalah masalah yang global dan jika kita lihat Indonesia semakin aktif dari dulu sampai sekarang Ya, mencegah pelanggaran HAM ini terjadi di Palestina. Ini merupakan isu yang sangat global yang ya. diperdebatkan terus-menerus. Nah, kira-kira bagaimana menurut Om ini sekarang Indonesia ini our stance ya, role kita dalam memperjuangkan keadilan di Palestina, terlepas dengan keputusan-keputusan yang ada dari UN maupun dari pemerintah masing-masing. Ya. Jadi pertama, kenapa sih kok kita misalnya ikut peduli dengan bangsa Palestina, dengan suku bangsa Rohingya, gitu ya. Kemudian juga suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok masyarakat di negara lain yang katakanlah terdolimi, teraniaya, itu karena itu bagian dari tugas konstitusional kita. Ya. Salah satu dari cita-cita atau tujuan kita bernegara itu kan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan lain sebagainya. Jadi ya kita ini bernegara tidak hanya kemudian kita melihat diri kita saja ke dalam yang terkait dengan misalnya usaha-usaha memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan ya warga dunia meskipun dia bukan bangsa kita, tidak mempunyai hubungan darah ya dengan kita, tetapi kalau terdolimi, teraniaya, terlanggar HAM-nya, ya maka Indonesia dalam hal ini negara pemerintahan yang memegang kekuasaan atau fungsi-fungsi negara itu juga termasuk kami yang ada di DPR harus menyuarakan. Ya. Nah, itulah kenapa misalnya ya ketika rakyat Palestina terus-menerus ya terdolimi, didolimi, ditindas ya oleh pemerintahan Zionis Israel, maka kita wajib membela. Alhamdulillah ya pemerintah kita sampai sekarang secara konsisten masih mendukung perjuangan rakyat Palestina ya. Antara lain yang baik dari pemerintah kita adalah sikap selama pemerintah Israel itu belum mau mengakui ya konsep dua negara yang berdampingan, negara Israel dan negara Palestina, dan selama ya penindasan terhadap bangsa Palestina ya itu masih dilakukan, maka pemerintah kita tidak bersedia untuk membuka hubungan diplomatik. Dan saya kira ini kebijakan yang harus terus kita pertahankan.